Saya ingin membawa lebih jauh dulu dari pengurus PBNU yang baru. Oke. Karena tadi prolognya udah bagus nih. Moderator membawa ini pada konsep tatanan dunia baru dan tantangan bagi visi yang sering kita dengar ya. Karena ini kan muktamarnya masih hangat kemarin itu. Betul. Bagaimana Gus Yahya selaku ketum terpilih PBNU selalu membawa visi yang disebut dengan visi global kosmopolit. Ada satu kalimat yang menarik ketika beliau menyebut bahwa NU itu kelahirannya adalah mandatori peradaban. Iya. Salah satu simbol yang dilihat dalam lambang NU, kenapa tali dunia itu atau tambangnya mengitari dunia dan dibuat agak berbicara bukan hanya pada tataran domestik, betul, tetapi pada tataran mengglobal, tataran dunia. Tadi salah satu peran global NU sudah disampaikan oleh salah satu rencananya itu menghancurkan makam Rasulullah itu ya. Ini kan perannya sudah mengglobal sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat bahwa gagasan global kosmopolit, nanti kita akan masuk ke teknologi sebagai peradaban terkini ya. Saya melihat bahwa supaya tidak ada missing yang harus kita jaga masyarakat dunia. Kita bicara tentang konflik dunia yang tidak berhenti-henti. Kita bicara soal harapan orang terhadap perdamaian dunia, dan NU selalu disebut-sebut sebagai bagian yang bangkitan Islam nanti akan dimulai dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara Islam Indonesia atau Islam Nusantara itu tahun 90-an ya, sudah ada satu prediksi semacam itu, atau lebih tepatnya harapan. Karena kalau melihat Islam Indonesia ya NU sebetulnya, bukan hanya dari jumlah penganutnya ya, tetapi kalau simplifikasi kita menyebut Islam jenisnya yang kayak di Indonesia yang mayoritasnya adalah NU, ya begini, inilah Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan Islam Nusantara. Nah, saya ingin sedikit jauh mundur ke belakang untuk melihat bahwa kalau visi global kosmopolit adalah harapan NU nanti mendunia dan bisa memberikan peran lebih kepada dunia, maka ini persis sama dengan entitas yang lebih besar dari NU, yaitu Islam itu sendiri. Harapan orang terhadap Islam ini kan kalau kita bahasakan dalam konteks ke-NU-an, ya harapan orang terhadap NU sebetulnya. Syakib Arselan pada waktu yang cukup lama, sekitar tahun 1940-an, itu menulis suatu buku yang berangkat dari artikel yang judulnya adalah Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Begitu ya, Kiai Ali ya. Mengapa kaum muslimin itu mundur sementara kelompok lain itu maju? Ini pertanyaan yang oleh sejarah itu dibahas tiada henti. Setidaknya ada dua pendekatan ketika orang membahas tentang kemunduran Islam itu. Ada yang menyebutnya secara esensial, ajaran ini memang anti kemajuan. Ini kata kelompok orang yang antipati kepada agama ini. Ngajarinnya yang adalah imperialisme dan kolonialisme. Tetapi dua pandangan ini banyak yang menolak. Nah, salah satu yang terkini itu yang menolak dua anggapan tadi adalah salah seorang pemikir Islam di Amerika, Ahmad Tekuru, yang baru saja rame bukunya itu tentang Islam dan otoritarianisme dan ketertinggalan. Eropa masih sangat terbelakang. Dulu disebut sebagai the dark of middle age, abad pertengahan yang penuh kegelapan di dunia Eropa. Jadi kalau kita bicara Kiai Ali, NU didahului kehadirannya oleh Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujar, dan Tasfirul Afkar. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa kalau Islam dituduh sebagai agama yang anti kemajuan, faktanya menemukan hal-hal yang sangat saintifik yang sekarang sudah banyak terbukti. Kemudian yang kedua, bantahan terhadap kalau imperialisme Barat yang membuat Islam mundur, rasanya juga tidak, karena faktanya konflik internal di Islam sudah ada jauh sebelum imperialisme Barat. Iya. Kita tahu misalnya sejenak setelah Rasulullah wafat, konflik internal sudah ada. Jadi kalau boleh disebut konflik pertama dalam Islam ini bukan persoalan fikih, bukan persoalan kalam, bukan persoalan tauhid, tapi persoalan politik. Saqifah Bani Sa'idah adalah bukti sejarah paling konkret bahwa yang namanya nafsu terhadap kekuasaan itu luar biasa. Dan itu catatan yang tidak hilang dari sejarah. Nah, bantahan Kuru terhadap dua argumen tadi atau pandangan yang menyatakan kemunduran Islam, menurut saya
bisa dicarikan atau ditemukan benang merahnya pada kehadiran NU. Tadi misalnya disebut bahwa 3 unsur yang lahir sebelum Nahdlatul Ulama adalah Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar. Nah, secara urut-urutan kelahirannya kan begitu. 1914 Taswirul Afkar, 1916 Nahdlatul Wathon, 1918 Nahdlatul Tujar. Lalu kemudian 1926 Nahdlatul Ulama, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kelahirannya, maka Taswirul Afkar adalah mewakili kelompok cendekia, kelompok intelektual atau kelompok ulama, dan Nahdlatul Tujar adalah mewakili kelompok borjuis, kelompok pedagang, kelompok niaga. Yang ini kalau kita melihat sejarah Islam pada fase menggunakan babakan yang digunakan oleh Ahmad Quru misalnya, sebelum abad 11 dan setelah abad 11 begitu ya. Sebelum abad 11 itu terjadi situasi yang sangat mesra antara kelompok ulama dengan kelompok borjuis, kelompok pedagang. Orang-orang kaya dulu membiayai para ulama. Jadi geraknya LBM, geraknya LTN itu dibiayai oleh para agnia dulu. Jadi kalau sekarang LBM nggak bergerak dan LTN nggak bergerak, agnianya belum ada. Kira-kira begitu. Apalagi Suriahnya itu. Ngapunten itu. Dulu para ulama bisa aja bergerak-gerak. Pergerakan ilmu, pergerakan ulama itu disupport penuh oleh orang-orang kaya dari kelompok pedagang ini. Sangat luar biasa. Tetapi nanti belakangan aliansi ulama pedagang itu seiring waktu tergantikan menjadi aliansi ulama dan penguasa. Kita akan lihat bagaimana nanti visi Gus Yahya ya sebagai ketum PBNU itu melepaskan atribusi politik praktis dari tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita bicara 1 abad NU yang di beberapa puluh tahun terakhir kita menyuarakan khitoh kembali ke khitoh 1926, itu belum pernah terbukti. Lalu ini mau dijadikan sebuah program yang dahsyat sekali. Maka kalau kita bicara sejarah Islam, begitu juga terjadi. Kenapa kemesraan, harmoni antara kelompok ulama dan kelompok pedagang, ulamanya kok lebih memilih kepada penguasa? Dan itu fakta yang terjadi. Pergantian Umayyah, pergantian Abbasiyah, munculnya Bani Fatimiyah, Seljuk, Mamalik, dan lain-lain, itu selalu ada aliansi antara negara dengan ulama. Hatta terakhir Turki Utsmani, di Turki dulu ada dikenal ulama resmi dan ulama iresmi, ulama yang mendukung pemerintah dan ulama yang agak kritis terhadap pemerintah. Ini sampai ke Orde Baru, kira-kira begitu. Bagaimana ulama yang dulu punya SIM, surat izin mubalik begitu ya, kemudian diwadahi dengan MUI sekarang, Majelis Ulama Indonesia, yang mestinya ini sudah harus dikritisi keberadaan Majelis Ulama. Kalau kita melihat menggunakan pandangan itu, saya ini pengurus juga Majelis Ulama pusat malah itu ya. Tapi komisinya Ukhuwah Islamiyah. Nah, saya melihat ini menarik sebetulnya karena kalau momentum kepengurusan baru di PBNU, spiritnya tidak kita bawa untuk menyambut 1 abad NU, maka kita akan kehilangan momentum. Kita selalu berdebat dalam wacana khitoh 1926, faktanya tidak pernah ada. Jangan-jangan dulu ketika Islam kemudian pernah berjaya lalu digantikan sekarang adalah dengan kejayaan Eropa, dan kita tahu misalnya memaksakan sistem monarki misalnya yang sering disuarakan oleh kelompok 11 sebagai khilafah itu atau kekhalifahan itu, yang sebetulnya ini adalah mamlakah, kerajaan gitu ya. Itu pernah memang ada satu fase di mana kelompok ulama diberikan ruang yang sangat besar. Tapi kita lihat kemajuan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ulama Islam saat itu, ketika aliansi terjadi antara ulama dengan agnia, ulama dengan para pedagang. Dan kita tahu bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga tidak lepas dari para pedagang. Dan kita tahu sebelum Nahdlatul Ulama tumbuh ada Nahdlatul Tujar. Dan itu yang kemudian diinisiasi oleh para ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mengumpulkan para pedagang, dan itu dimulai dari ulamanya sendiri. Mereka mengumpulkan sekian gulden untuk apa? Membangun namanya Syirkah Inan, Syirkatul Inan, koperasi pertama yang kemudian menjadi Syirkatul Muawanah itu.
Artinya ada kepedulian terhadap persoalan ekonomi sebagai landasan. Jadi kalau NU nanti mau take off di di satu abadnya ini, mau lepas landas, maka pijakannya harus jelas. Dia punya pijakan keilmuan yang kemudian menjadi kekuatan NU yang sangat dinamis. Nah, nanti salah satu dinamika pengetahuan NU ditandai dengan adanya LBM itu, Bahthul Masail. Itu salah satu yang bikin Wahabi ngeri itu. Wah, itu kalau para santri, para kiai sudah duduk bersama dalam Bahthul Masail, luar biasa. Dan itu yang kemudian akhirnya membuat di NU tidak seperti organisasi lain yang top down. Kalau atas bilang A sampai ke ranting bilang A. Di kita ini ada proses Bahthul Masailnya dulu. Gitu. Jadi walaupun musyawirnya sudah luar biasa, nanti jangankan muharrir, itu musyahihnya saja bisa dibantah itu sama musyawirin. Saking kebebasan, ruang kebebasan yang diberikan luar biasa. Dan ruang kebebasan itu ada di dunia pesantren. Sehingga saya ingin melihat bahwa kemunduran Islam dalam beberapa dekade sejarah terakhir itu ketika lepasnya ruang kebebasan dari para ulama. Kita tahu misalnya ada tradisi mihnah, tradisi inkuisisi. Bagaimana ulama yang tidak sejalan dengan pemerintah, dengan penguasa, itu harus dihukum. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal menjadi korban terhadap al-mihnah ini. Nah, kita tahu bahwa kalau ini kemudian dijalankan oleh NU dalam konteks yang sama, maka bukan tidak mungkin NU bukan melesat take off, tetapi justru akan mundur lagi ke belakang. Maka dalam catatan ini saya, karena ini sebagai akhir ya, karena ini judulnya adalah catatan, jadi saya mencatat Gus. Iya, catatan. Supaya tidak keluar dari catatan. Dan saya memberikan catatan sedikit saja bahwa kekuatan ajaran NU itu satu diantaranya adalah dinamika pemikiran lewat tradisi Bahthul Masail dan publikasi keilmuan. Saya ingin menyebut LBM dan LTM itu salah satu ruhnya NU untuk bergerak. Dulu kenapa Islam sampai kita ini, kalau bahasa NU-nya kan LTN. Dulu itu orang nulis cuma pakai pena dan kertas. Dan ingat saat itu Eropa belum pakai kertas. Kertas itu ditemukan di Cina, lalu kemudian diekspor ke Mesir. Islamlah yang mengembangkan tradisi kertas, tapi yang menemukan mesin cetak ya Barat gitu. Iya. Lalu kemudian Islam menggunakan mesin cetak baru 250 tahun setelah itu. Jadi betapa ketinggalannya luar biasa. Hanya menggunakan pena dan kertas saja puluhan ribu kitab bisa dibikin saat itu. Artinya produksi ulama kita luar biasa ya. Ini sentilan buat LBM dan LTM. Iya. Supaya bisa hidup aktif gitu ya, bukan hanya memberitakan tetapi mengkompilasi karya-karya ulama kita terutama yang ada di Bekasi. Yang kedua, nasionalisme yang mengakar. Nah, tadi saya singgung antara Taswirul Afkar dengan Nahdlatul Tujar. Nah, yang kedua Nahdlatul Wathon itu sebetulnya tradisi nasionalisme yang akhirnya ini dilirik oleh dunia luar. Mengapa Arab Spring yang terjadi begitu hebat, menghancurkan Libya, Suriah, Mesir, Irak dan lain-lain? Salah satunya kenapa? Karena tidak ada nasionalisme yang mengakar. Islam di Nusantara lewat Nahdlatul Ulama perannya luar biasa. Dan tadi Kiai Ali sudah menyinggung banyak soal itu. Kemudian catatan saya yang ketiga terhadap kekuatan ajaran NU adalah ketangguhan atas krisis ekonomi. Iya, sepakat. Saya mau menyebut pada ketangguhannya. Kenapa ini barokahnya jadi orang Indonesia? Kalau filosofinya masyarakat Jawa itu ada namanya tepo seliro, ada namanya gotong royong, ada filosofi mangan ora mangan kumpul. Iya. Loh, kita dihantam pandemi luar biasa, kita dihantam berbagai krisis luar biasa, tapi lihat masyarakat kecil itu semua bisa tangguh, pasar tetap hidup. Ketika Krismon menghajar kita di 98, mall itu banyak yang hancur, tapi warung-warung kelontong tetap jalan itu. Ini salah satu kekuatan yang menurut saya harus dibangun. Nah, yang keempat, berjaraknya dengan negara. Nah, ini yang saya pengen sambut, bahwa visi global kosmopolit dari PBNU di kepengurusan yang baru ini harus kita bawa betul. Bagaimana dari dulu sebetulnya para ulama kita bukan kacungnya penguasa, tidak sama sekali. Punya independensi yang sangat kuat, pesantren punya posisi tawar yang sangat tinggi. Nah, belakangan akhlak ini mulai runtuh, kalah rupanya dengan wanginya uang itu. Nah, ini yang kemudian tadi Kiai Ali mengutip ayat tentang janji itu menjadi catatan penting dalam tubuh Nahdlatul Ulama.
Nah karena itu saya beli bahwa posisi ulama bukan sebagai aliansi kekuasaan, dia harus betul-betul dipisahkan begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah penegasan NKRI sebagai platform final kenegaraan, tidak boleh ada sistem yang menggantikannya. Kemudian yang ketiga, penegasan kesatuan warga bangsa dan kesetaraan di mata hukum di seluruh bidang kehidupan. Saya rasa ini hasil Munas NU yang tidak lagi menggunakan diksi kafir. Ini Munas ya, kalau nggak salah ya. Kafir karena kita bukan Darul Harb, kita ini Darul Aman. Negara ini tidak mengenal orang kafir. Darul Muahadah ini negeri yang dengan kesepakatan, dan ini sudah dimulai oleh NU. Kemudian penegasan pada penolakan atas penetapan syariat agama, tetapi memberikan dukungan penuh dan berkontribusi pada positivisasi nilai hukum Islam. Jadi bukan hukum Islam tatbiqus syariahnya tidak, tetapi pada positivisasi nilai-nilai hukum Islam. Undang-undang perburuhan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kepolisian, undang-undang agraria dan lain-lain. Di sana itu banyak sekali Islamic value yang muncul, tetapi kita seringkali meributkan pada persoalan formal. Nah ini yang membuat kita menjadi mundur. Yang terakhir, profesionalisme organisasi berbasis akuntabilitas. Saya rasa apa yang kemudian menjadi harapan ini bisa diwujudkan oleh PBNU, PWNU, PCNU dan juga sampai ke ranting, bahwa kita ditunggu perannya bukan hanya di tingkat lokal ya, domestik, tetapi juga di tingkat global. Nah terakhir, paling terakhirnya, karena tadi sudah disinggung soal teknologi begitu ya, saya ingin mengatakan sederhana bahwa dunia ini berkembang. Kiai Ali sudah menyinggung soal perkembangan itu. Perubahan zaman yang luar biasa. Tetapi orang yang pesimis akan memaki zaman, katanya zaman sudah gila. Padahal yang gila awak ETW, penghuni zamannya tidak pernah gila gitu. Nah ada satu era yang disebut dengan disruption era, di mana ketika terjadi perubahan mental, perubahan struktur, perubahan visi dan lain-lain terhadap produk budaya di era teknologi digital. Sekarang atau dulu kita melihat misalnya ekonomi digerakkan secara manual, manpower dibutuhkan karena manual, kekuatan orang jumlahnya berapa untuk menggerakkan pertanian. Lalu kemudian ada pabrik untuk di sana muncul mesin sudah mulai mengurangi jatah orang karena apa? Mesin yang mengerjakan. Lalu industri kemudian berubah lagi menjadi teknologi masih menggunakan mesin, sehingga kemudian jumlah orang semakin tidak terpakai. Orang kalau tidak cerdas nggak kepakai di dunia ini. Setelah teknologi ini berkembang menjadi digitalisasi, di mana kemudian diperas lagi kebutuhan industri terhadap manusia ini diperas lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah menggunakan chip misalnya. Dan terakhir ketika sudah dunia internet masuk, lalu kita tiba di dunia metaverse. Nah, kalau sudah sampai pada titik ini, maka lihat respon kita terhadap isu metaverse misalnya. Belum lama kemarin Saudi mengumumkan Desember 2021 sudah launching program metaverse untuk virtual haji di Tanah Suci. Tapi lihat respon orang Indonesia itu apa? Ini macam-macam Saudi ini. Ya pasti nggak salah virtual haji pakai metaverse gitu. Saya itu agak mikir ini kok aneh gitu. Padahal Saudi tidak bermaksud juga menggantikan haji secara metaverse. Virtual umroh, virtual haji. Beberapa kawan saya di travel itu bikin virtual umroh, itu banyak sekali pengikutnya. Mereka rindu untuk datang ke sana secara virtual, padahal cuma video yang ditayangkan. Menggunakan teknologi metaverse itu lebih luar biasa lagi. Nanti acara begini Kiai Ali cukup ada di rumah saja. Saya di rumah, Gus Usama di rumah, Kang Atep di rumah saja sudah. Teh Wulan di rumah saja. Kalau menyampaikan sesuatu cukup secara hologram yang akan ditampilkan. Sesiap apa kita menghadapi perubahan teknologi semacam itu?